Saya pribadi suka dengan strategi kedua dan strategi kelima yang disebut sebagai dollar cost average. Belilah ketika Anda punya uang. Jadikan yang namanya investasi adalah suatu kebiasaan. Oke. Investasilah pada semua hal. Mhm. Karena apa? Karena kita tidak begitu terlalu jago untuk bisa memilih mana yang duluan akan naik. Dan kita juga tidak pernah tahu mana yang akan turun terlebih dahulu dalam dan tajam. Dan kalau turun dalam dan tajam, kombinasikan dengan strategi kelima. Belilah lagi ketika turun, tapi selective buy. Ada festival musik di Bangkok. Ah, Lalu pulang Senin malam kemarin, hari oke. ini kusut karena semua pekerjaan Tertunda ya. libur lagi. Jadi nggak bisa nikmatin libur ya, udah biarin aja deh. Oke, Ya, Mas siap. Ryan, ini ada satu narasumber yang kaget. Dia bilang, astaga, Bitcoin sekarang sah di Amerika. It's time to buy. Nah, pakai tanda tanya nih. Ini yang Ya. terjadi apa sih sebenarnya, Mas Ryan? Iya, jadi kalau kita ikutin beberapa minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita sempat bicara bahwa eh, kripto ya tepatnya sih sebenarnya kepada Binance ya. Binance itu jadi berkasus di Amerika karena Binance.US itu di freeze lah secara aset, tidak bisa melakukan transaksi Eh, karena oleh ya semacam regulator di sana, Oke. SEC itu melakukan seperti memblokiran karena mencoba untuk memberikan hukuman kepada Binance karena dianggap melakukan tindakan sekuritisasi. Oke. Berarti kan ini adalah bukan ruang lingkupnya. Kalau misalnya di negara gitu ya, Eh, kita bicara penggunaan uang. Berarti kan diatur secara banknya di sana apa. Misalnya kalau di Indonesia adalah Oke. Bank Indonesia gitu ya. Nah, itu tidak bisa ada orang yang menerbitkan uang di luar daripada Bank Indonesia. Oke. Nah, karena diatur penuh di sana. Lalu kalau misalnya kita berbicara mengenai pasar modal gitu di Indonesia, maka pasar modal itu akan ada di Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pasar Modal, Pengaturan Pasar Modal. Ya, ya. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan seperti kegiatan pasar modal, tiba-tiba sebagai bentuk kepemilikan atas sebuah perusahaan dengan saham atau pakai apapun, tapi sifatnya seperti sekuritisasi, maka akan berhadapan dengan regulator pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sana Oke. SEC-nya. Nah, Ah, ternyata dituduhnya Binance itu melakukan tindakan kegiatan sekuritisasi di sana. oh, oke. Sehingga mereka diblokir. Gampangnya seperti itu. Nah, salah satu yang dititik beratkan itu adalah kegiatan staking. Oke. Ini ya kalau mau liburan tapi harus dikasih topik rada berat nggak apa-apa ya. Karena kita itu ketika tidak nyaman artinya kita sedang bertumbuh. Kalau kita sedang nyaman berarti kita sedang liburan gitu ya. Kalau lagi liburan berarti yang tumbuh itu apa? Yang tumbuh adalah pengurang stresnya. Tapi yang kurang banyak uang di kantongnya gitu ya. Ya, Nah, tapi hostnya makin stres ya. oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya jadi cerita gini. Jadi yang Ah, dituduhkan itu adalah kegiatan staking di sana. Nah, mundur dulu mengerti mengenai staking, saya ceritakan sedikit. Staking itu adalah salah satu metode agar sebuah data boleh dicatat kepada blockchain. oke. Blockchain itu adalah tempat penyimpanan. Maka kalau sudah masuk ke tempat penyimpanan ini tidak ada satupun yang bisa mengubah. Boleh dibilang data centernya lah, tapi ya nggak boleh ngomong data center karena yang namanya blockchain itu adalah desentralisasi gitu ya. Ya, ya. Nah, pencatatan ini ada beberapa cara untuk memvalidasinya. Validasi pertama namanya adalah proof of work. Nah, Ah, karena efek yang namanya kerja komputer yang berat, juga tidak ramah lingkungan, muncullah namanya proof of stake. Jadi singkatnya adalah barang siapa memiliki jumlah koin or token, dia bisa melakukan validasi untuk si jaringan blockchain ini. ah, ya, Oke. ya. Kata kuncinya gini, banyak-banyakan token yuk. Kalau Paham. banyak-banyakan koin, maka kamu boleh menjadi validator untuk catatan yang mau masuk ke blockchain. Ya, ya, ya. Nah, disitulah dikejar bahwa kegiatan itu sebagai sekuritisasi. Karena kan sama seperti logikanya mungkin begini ya, si SEC bilang begini. Ini sebenarnya logika yang tidak sama persis, tapi saya coba begini. Kan kalau orang itu pemegang saham, berarti semakin banyak pemegang saham, hak suara dia makin besar. Yang tinggi ya. Nah, jadi di sini yang dianggap bahwa ini adalah bagian sekuritisasinya. Nah, kemarin itu dirilis bahwa oke, saya sudah bisa rilis dengan kesepakatan. Yang pertama adalah
Kalau koin or token yang basisnya adalah proof of work, maka dia bukan bagian dari yang dimaksud diblokir oleh SEC. Ya, ya. Sehingga salah satu yang paling besar dan paling tua dan yang mengadopsi sistem pencatatan paling awal ini namanya proof of work, yaitu Bitcoin itu sendiri. Jadi secara nggak langsung nih mau mengatakan Bitcoin sekarang legal nih di Amerika. Ya, ya. Oke, paham, paham. Mulai bingung ya, karena banyak informasi yang harus saya sampaikan kurang daripada 10 menit. Nah, saya harus bilang astaga juga nih. Kita harus break dulu. Nanti kita balik lagi ya di sesi kedua. Sabar Mas Alian, disumbat dulu informasinya biar nggak meluber kemana-mana karena nanti di sesi kedua banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Nah, kita coba pilah dulu gitu ya, dua kalimat ini. Apa yang menjadi sebuah alasan Mas Alian mengatakan astaga, Bitcoin mulai sah. Ini belum lengkap sebetulnya alasannya, kan tadi terpotong dengan iklan. Dilanjut Mas Alian. Ya, ya jelas astaga ya. 2 minggu yang lalu kita bingung bahwa SEC dan Amerika memblokir habis yang namanya cryptocurrency. Ya, ya. Gitu ya. Di satu sisi ada satu ETF, boleh dibilang reksadana, tapi basisnya reksadana Bitcoin yang sudah running di Oke. Amerika. Lah terus gimana cara kita mikir sebagai masyarakat umum dan juga masyarakat yang ada di Amerika gitu ya? Bisa ada yang nangkring di papannya yang bisa ditransaksikan pada si listingnya yang ada di ETF yang ada di Amerika, tapi Oke. kriptonya yang menjadi dasarnya, yang menjadi underlyingnya lagi dipermasalahkan mengenai hukumnya di sini. Langsung mensuspend Binance, di mana satu statementnya adalah Binance dituduh melarikan dana aset kripto uang ke tempat-tempat yang uncontrol oleh pihak Amerika. Ya astaga juga ya, kok sekarang 2 minggu kemudian dengan gampang menyatakan bahwa ya untuk yang proof of work kayaknya bukan deh sebagai bagian dari yang kita maksud untuk disuspend. Ya. Nah, masyarakat ini apa ya mana tahu ya yang mana yang dianggap sebagai proof of work dan bukan gitu. Yang 2 minggu lalu bingung, yang 2 minggu ini jadi ngerasa, jadi bener nih sekarang udah sah nih, udah sah nih. Tapi proof of work tuh ya apa gitu kan? Ini apa ini pemikiran masyarakat dunia ini lagi diaduk-aduk dengan cara berpikir dari si Amerika sendiri dan ternyata di waktu yang sama em, BlackRock dan teman-temannya perusahaan besar di Amerika mengakumulasi Bitcoin. Di satu sisi juga ternyata menerbitkan derivatif dari Bitcoin yang pertama di Amerika. Ini sebenarnya mau ngelarang atau mau ngasih sih gitu deh. Coba deh bayangin ya, ini kita bicara sebagai orang yang sama-sama nggak ngerti tapi baca berita headline-nya doang dulu dah. Kenapa? Karena orang bisa bilang, jangan baca berita headline-nya doang. Iya, mau dibaca isinya aja bingung. Apa sih yang namanya proof of work? Lah terus sekarang yang proof of work boleh, yang nggak boleh yang mana? Nggak bingung jawaban pertanyaannya begitu. Kalau selaku awam pasti bingung ya. Iya gitu. Jadi memang ini lagi kacau banget sih boleh dibilang ya. Apa sih yang mau dikejar dari Amerika gitu? Bukan artinya di sini kita lagi ngomongin negara lain enak kalau negara lain kita ngomongin bisa bebas-bebasnya gitu ya. Bukan. Tapi pada akhirnya barometer kita tahu ya secara perekonomian suka tidak suka kita akan melihat Amerika tuh bergerak seperti apa. Kalau hari ini bilang enggak, kita ini anti lah dengan Amerika. Jangan lupa startup-startup yang hari ini ada di sini ya salah satunya juga mengadopsi gayanya Amerika juga. Gitu. Yang dikhawatirkan kan terjadi bubble.com seperti yang terjadi di tahun 2000 di Amerika. Gitu kan? Ya meskipun hari ini sudah mulai ramai sekali ya. Tadi juga saya mendapatkan headline yang saya baca isinya, EduTech udah mulai pada berguguran. Oh iya, iya betul. Di India yang bernilai 30 triliun ya atau 300 triliun itu ditinggal 3 investor besarnya karena ada sesuatu yang tidak bisa diterima secara pencatatan laporan keuangannya. Ya, itu belajar dari mana? Amerika juga tuh. Artinya kita mesti catch up nih dengan berita ini. Apa sih yang akan terjadi? What's next nih gitu loh. Astaga ya jelas pasti astaga gitu loh. Coba deh kita breakdown satu-satu ya. Tadi kita sempat bingung bahwa yang sekarang diperbolehkan, yang dianggap kripto yang tidak termasuk sekuritisasi versi dari Amerika itu adalah dengan kata kunci proof of work. Nah, proof of work itu apa? Jadi gini, Bitcoin itu melakukan setiap 10 menit, plus minus 10 menit, itu akan terbit blok baru. Jadi yang namanya blockchain itu artinya adalah
blok dan rantainya. Kan chain kan rantai ya. Oke. Nah, setiap 10 menit dia akan membuat blok baru di mana antar blok dengan blok itu berbentuk rantai. Oke. Jadi bayangkan aja itu jadi ada satu rantai panjang, satu rantai saja, tapi ada blok, ada rantai, ada blok, ada rantai, ada blok, ada rantai. Blok itu terbit setiap 10 menit. Nah, yang boleh mencatatkan pada dalam blok ini, kontainer yang ada di dalam blok ini, itu harus ada validatornya. Nah, untuk melakukan validasi itu di Bitcoin dikenal yang namanya proses mining. Makanya ada namanya penambang Bitcoin. Ya, betul. Penambang Bitcoin itu sebenarnya bukan menambang pakai pacul, tapi dia menambang dengan cara membuat laptopnya atau komputernya itu melakukan validasi secara online. Oke. Jadi semua orang yang melakukan mining itu sebenarnya nyalain laptopnya, secara kasar ya, nyalain laptopnya. Dia tugasnya adalah memvalidasi transaksi-transaksi yang masuk dan minta dicatat ke dalam si blok ini. Oke. Ya, kalau dia berhasil melakukan validasi, maka dicatat ke dalam blok. Nah, si miners ini itu akan mendapatkan upah berupa Bitcoin. Ya. Oke, nah Bitcoin itu upahnya itu turun terus. Mulai dari yang generasi pertama itu adalah 50 BTC per 10 menit. Turun menjadi separuhnya 25. Turun menjadi 12,5. Yang saat ini berjalan itu yang di 12,5 bagi 2, 6,25. Oh, tinggi juga ya turunnya. Karena halving block namanya. Pokoknya tiap 4 tahun turun separuh. Oke. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan reward atas penambangan Bitcoin itu? Kamu titipkan laptop kamu, internetmu, jaringanmu, kamu lakukan validasi untuk transaksi Bitcoin ini agar bisa tercatat pada blok itu. Itulah yang disebut sebagai proof of work. Nah, tidak semua kripto mengadopsi proof of work. Contoh yang terbesar Bitcoin. Kedua terbesar berdasarkan market cap ya adalah Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Ethereum Classic, ETC ya, karena Ethereum itu dia baru saja pindah ke proof of stake. Ethereum Classic gitu. Saya coba ceritakan itu. Ada banyak yang melakukan kegiatan proof of work itu ada banyak gitu. Tapi sejak 2013 ke 14 itu muncul metode yang disebut proof of stake. Oke. Kenapa orang mau berganti ke proof of stake? Karena ada concern di sana. Ih, gile, semua orang nyalain laptop untuk dapat Bitcoin demi bisa menjadi pencatat transaksi pada blok rantai bloknya Bitcoin ya. Kok ini jadi nggak hemat energi sih? Masa sesuatu inovasi yang datang lebih terakhir malah lebih boros secara computation dan electricity? Berarti kita tidak go green dong. Muncul metode namanya proof of stake. Tidak adu-aduan berapa besar kapasitas laptopnya gitu lah. Tidak adu-aduan berapa besar boleh dibilang computationnya lah di sana. Tapi adu-aduan besar kepemilikan untuk bisa menjadi validator. Jadi bukan lagi gede-gedean laptop, keren-kerenan laptop untuk bisa melakukan validasi menjadi orang yang lebih banyak menerima Bitcoin dalam setiap 10 menit, tapi berganti menjadi banyak-banyakan kepemilikan koin untuk bisa menjadi validator ke dalam blockchain-nya. Itulah namanya proof of stake. Nah, ini yang masih dipermasalahkan di Amerika karena dianggap sebagai sekuritisasi. Mas Ryan, sorry, saya potong sedikit ya. Dari perjalanan yang Anda sampaikan ini, apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya ini ada kerjasama dari beberapa negara Amerika lainnya, seperti mungkin kita tahu kan El Salvador itu kan pelopor pengadopsi Bitcoin, sehingga di sana tuh kan udah menjadi satu aktivitas yang lumrah. Nah, sedangkan ada upaya untuk lepas dari dolar nih, khususnya untuk daerah Amerika Selatan di El Salvador. Ada indikasi ke sana nggak sehingga Amerika memberikan sebuah perlawanan mensahkan Bitcoin? Mengesahkan atau mematikan Bitcoin? Mensahkan Bitcoin. Kalau menurut saya, sepertinya Amerika sadar bahwa ini tidak bisa dimatikan. Oke. Kalau menurut saya ya, Berarti ada tapi kemungkinan Amerika untuk disahkan ya? bukan, dia lagi bingung bagaimana cara memberikan tali kekang kepada Bitcoin dan kripto. Oke. Kalau ini kuda yang tidak bisa diatur loh. Dia jalan dengan lintasannya sendiri. Nah, Amerika bagaimana dengan dolarnya untuk bisa mengendalikan quote unquote dunia kalau ternyata ada pesaingnya.
juga bisa digunakan dan memang di state oleh si Satoshi itu adalah ini adalah metode alat pembayaran nirsangkal dan tidak membutuhkan perantara. Oh mati dong bang gue. Kan gitu cara berpikirnya Amerika. Loh memang secara nggak langsung kalau kita ikut daripada white paper dari Satoshi, lu mau matiin Amerika memang. Karena dia nggak percaya dengan sistem keuangan yang dibuat. Loh gimana saya mau percaya loh tahun 2008 kamu bilang kamu ini surat hutangnya triple E kok. Masa seminggu kemudian kamu deklarasi bangkrut? Kamu ada suatu konspirasi yang sifatnya kesepakatan nggak tahu siapa yang melibatkan siapa dong. Itu cara berpikir Satoshi loh, bukan Ryan lo ya. Nanti lu gue pikir gue. Ditangkep gue. Dipotong nih enak diedit ya. Ya udah, saya mesti motong deh perbincangan ini karena udah waktunya untuk istirahat ya. Kita jeda saat nanti kita sambung di sesi berikutnya bagaimanakah sebetulnya kiprah sang Satoshi terhadap usahanya untuk ya saya bilang melakukan perlawanan terhadap dolar Amerika Serikat. Nanti di sesi berikutnya tetap bersama kami. Yang tadi awalnya lagi ketakutan. Teman saya ikut siaran loh, terus dia langsung dia WA saya. Oh, Nggak gitu. salah, hal teknis begini dibahas di umum nggak pusing. Andaikan temanmu berada di sini ya, duduk di hot seat ya. Oke, Mas Ryan, Ya. tadi tentang Satoshi bagaimana? Apakah memang ya sebetulnya ini bagian dari misi beliau juga sih untuk menghilangkan ketergantungan dari dolar pada umumnya di Amerika Serikat? Atau ada indikasi lain nih dihubungkan dengan tema kita malam hari ini? Waduh, ini diminta mendukung Satoshi atau mendukung Amerika nih, jadi bingung. Oke, begini ya. Pertama, kalau kita bicara mengenai yang dipikirkan versi Satoshi bukan hal yang salah. Kenapa? Karena di waktu yang berbarengan pada saat itu sudah mulai adanya open source. Kita bicara ini tidak bisa jauh-jauh dari teknologi lah, gitu ya. Kalau pertama kita bicara yang sifatnya private, limited, dan eksklusif, ya semua itu sebelum adanya open source semuanya kayak gitu. Open source itu kan adalah sesuatu yang bisa didevelop oleh orang banyak, source code-nya ada di mana-mana, siapapun bisa join untuk bisa membuat development di atasnya tanpa ada hak cipta lah boleh dibilang seperti itu ya. Ya. Nah, itu berkembang. Nah, Android itu salah satu yang memang mendobrak ya, dan juga Google yang mendobrak adanya open source sendiri. Linux lah boleh dibilang di sana. Jadi di situ perkembangan dari open source itu memang berjalan bersamaan dengan yang dibuat secara limited dan juga secara eksklusif license-nya. Nah, coba kita pikirkan ya, ketika kita berbicara pada sebelum adanya kripto, sebenarnya semua itu centralized loh. Yang namanya kegiatan kebijakan ekonomi sifatnya tersentralisasi gitu ya. Lalu kita berbicara mengenai pusat data, semuanya tersentralisasi. Nah, Satoshi itu sadar bahwa belum ada yang berhasil nih untuk menyatu padukan konsep keuangan dengan konsep teknologi yang tidak terpusat. Karena kalau terpusat akan selalu ada intermediary yang bisa ikut campur sehingga bukan bisa membuat jadi kemudahan malah membuat kesusahan. Banknya fraud lah, ya kan? Si penengahnya lah yang melakukan tindakan penyelewengan lah gitu. Dia nggak mau di situ. Maka muncullah konsep desentralisasi. Desentralisasi itu dilahirkanlah dalam blockchain dan Bitcoin. Blockchain itu bukan sebuah teknologi baru. Bukan ada waktu si Satoshi buat. Konsep ini sudah ada di awal tahun 90 dan 70-an itu sudah ada, tapi belum ada teknologi dan data serta kecepatan internet yang mencukupi pada saat itu. Nah, muncul dari situ, jadi ada namanya sistem financial decentralization. Makanya semua yang ada di dalam dunia blockchain itu selalu bicaranya mengenai desentralisasi, DEPS, decentralized application, gitu loh. Aplikasi-aplikasi itu yang ada tidak pernah memiliki data kita, tapi dibalik jadi siapapun yang datang harus bawa datanya sendiri. Lah itu kan bener dong, logikanya bener dong. Ya. Masa datanya Ryan dipegang sama si A, bukan berarti bisa disalahgunakan dong. Ryan udah setengah mati sih menjaga data Ryan. Tapi kalau jebolnya di si A, nah itulah konsep yang mau dibawa oleh si Satoshi. Tapi di satu sisi saya menyatakan bahwa kalau terjadi secara desentralisasi murni, maka yang terjadi hukum rimba loh. Yang kuat yang menang. Apakah kalau dilakukan yang kuat yang menang itu adalah sifat kemanusiaan?
Bukankah manusia tidak seperti itu? Ya. Harusnya yang kuat membantu yang lemah, ya kan? Yang lemah itu pasti akan ada suatu kemudahan yang lebih dibandingkan yang kuat. Ini filosofis loh penjelasan hari ini. Loh, bukan. Saya juga bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya saya mesti dukungnya mana? Tapi pada Ah, akhirnya saya sadar dari kehidupan saya pribadi. Oke. Saya itu tidak pakai handphone yang Apple, Mhm. tapi pakai yang open source yaitu Android. Tapi saya ternyata ada ketergantungan pada laptop saya harus pakai Apple. Mhm. Karena kemudahannya, karena berbagai macamnya. Tapi saya juga ada ketergantungan dengan open source. Nah, jadi sebenarnya tidak ada orang itu yang bisa belok kiri-kiri banget, kanan-kanan banget dalam hidup itu harus ada keseimbangan. Hebat Kan tadi ngeles dulu bajai. dibilang filosofis enggak, bukan. Tapi penjelasan filosofis. Saya jadi nggak paham deh sebenarnya gimana Nggak, sih maksudnya. saya mau ngeles bajai dulu, jangan bikin gue ini bela desentralisasi sama bela Amerika. Ini gue nggak mau di situ dulu, kita mau lewat Iya. jalan tengah dulu. Pinter kan ngejebaknya kan? Mas gini mas, kalau dikatakan ini sebuah pertanyaan, it's time to buy kah? Betternya yang mana? Oke, baik. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa cryptocurrency itu dengan semua badai-badai yang terjadi dimulai dari Mister Do Kwon, Luna, Terra Luna, kegagalan em, tokenomics yang terjadi pada USTC, lalu merembet ke FTX, merembet ke semua sampai hari ini itu adalah menyatakan bahwa Bitcoin bentar lagi tidak ada di muka bumi ini. Saya bilang bangun dari mimpi. Nggak mungkin. Loh, Ryan kok bisa ngomong kayak gitu gagah perkasa? Berarti bela kripto. Bukan. Logika begini. Sebenarnya konsep ini sudah pernah ada dari zaman dulu untuk yang namanya sharing bagi bagi dunia file yang bajakan. Mm-mm, Misal mm-mm, MP3, video-video bajakan, ya. mm-mm. Lalu ada juga buku-buku bajakan, ya. Pokoknya segala sesuatu file yang bersifat ilegal itu di dalam dunia digital itu ada tempat file sharingnya yang terdesentralisasi. Namanya adalah torrent. Udah diblokir kayak apapun, semua negara udah blokir, tapi tetap aja ada jalan underground. Dibuktikan dengan selalu adanya video bajakan. Oke, oke. Dibuktikan dengan adanya buku-buku berbasis bajakan, Ya, game bajakan. mm, Nggak bisa mati kan? ya betul. Lawannya gede-gede loh. Makin menjamur ya. Lawannya gede-gede loh. Cuma pilihannya adalah bagaimana mereka menyiasati agar itu tidak terjadi. Mm, mm, Sekarang mm. PS5 nggak pakai lagi CD-CD, lu download deh. Ya, Tapi kena betul. pancing juga. Dipancing juga ada jailbreaknya dan lain sebagainya. Wih kita gaul. Wih mantap memang hebat ini bicara satu nih. Ini apa sih maksudnya? Biar dikasih waktu buat promosi. Berarti masalah jualan dulu ya produknya ya. Jadi gini. Nah, ini tidak bisa mati. Konsep yang namanya sharing secara desentralized ini tidak bisa mati padahal digunakan pada hal yang negatif banget dan nggak ada satupun yang suka. Tapi yang suka adalah si konsumen yang nggak punya duit. Mm-mm. Masuk Betul akal. ya. Ya, Jadi ya. selalu di dalam dunia ini selalu ada yang merasa lebih miskin, Mhm. selalu nggak punya uang dan dia berhak ingin mendapatkan setaraan, pengen punya dan merasakan si bajakan dengan cara mengambil yang bajakan itu. Ya. Yang jelek aja hidup sampai hari ini. Lah ini yang namanya kripto dan blockchain itu banyak sekali pemanfaatan dalam hal positifnya loh. Oke. Banyak loh. Ini yang bisa diutilize dengan adanya blockchain. Nggak boleh tutup mata dulu. Ini buka mata bahwa ini banyak hal positif yang bisa dimanfaatkan di sini. Jangan kita ngomongnya mengenai NFT Gozali yang cuma motret mukanya dia 365 hari dibeli dengan harga mahal. Itu nggak ada pemanfaatannya. Manfaatnya apa saya juga bingung. Lu kan itu barang seni. Seninya siapa? Saya juga bingung juga gitu. Tapi tetap itu aja ya kayak gitu aja ada pasarnya gitu kan. Ya, Jadi ya. saya menyatakan bahwa ini akan tetap berjalan dan Oke. ini akan time to buy. Kalau kita mengikuti data statistik, maka kripto dan teman-teman yang ada di dalam dunia blockchain ini, pada koin-koin yang memang memiliki utilisasi yang baik, maka dia akan kembali pulih dan mungkin akan terjadi ledakan yang lebih tinggi lagi dibandingkan keledakan yang terjadi sebelumnya. Oke, baik. Untuk pasar Indonesia sendiri, efeknya seperti apa, Mas Ryan? Pasar Indonesia sudah ada aturan di mana tentu kita bukan negara yang bisa membuat aturan pertama kali. Kita Setuju. biasanya dalam membuat membuat itu selalu aturan itu dibuat dari kesuksesan negara mana yang sudah mengadopsi.
Ya, duplikasi Itu ya. ciri khas gitu ya. Kita tidak mau pionir di sini, nggak salah juga ya, daripada di depan malah bulan-bulanan dan kita bukan gitu ya. Ya, Lebih ya. baik jadi mengikuti. Saat ini pengaturannya baru berbicara bahwa kripto itu ya silahkan punya, yaitu aset dan kamu bisa kena pajak di sini Mhm, mhm. sebagai barang komoditi yang bisa diperdagangkan. Ya, Oke. tapi hal-hal yang lain secara utilisasi kayaknya masih belum lengkap, belum Hmm, jelas. Beberapa tempat training terkait dengan blockchain sendiri baru mengadopsi beberapa beberapa jaringan network dan itu pun juga bukan jaringan network yang besar. mhm, mhm. Jadi memang masih ada kesenjangan di sini. Ini masih menjadi ruang yang begitu luas untuk dikembangkan di Indonesia Mhm. karena masalah resourcesnya gitu ya. Lalu juga belum terlalu jelas di sini sebenarnya kripto bagaimana. Orang masih berpikir oh kripto tuh Bitcoin ya gitu. Mhm, mhm, mhm. Baru nyampe situ. Kalau yang hal yang lain itu Ya, mungkin ya. belum terlalu lah. Kalau kita masih alat trading lah boleh dibilang asik juga ya semalam bisa dapat 25% masih begitu. Oke, baik, baik. Tanggung, saya menerusin. Nanti di sesi terakhir deh. Kita Yap. masih punya banyak waktu dan ada beberapa komentar yang masuk. Nanti kita coba sikapi ya. Ini komentarnya lucu-lucu dan rasa juga tinggi. Tapi Lewat nanti kita bahas apa gue lebih nih? lebih detail di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Sampaikan lewat judulnya, beliau sih mengatakan katanya astaga, Bitcoin sekarang sah di Amerika, it's time to buy. Ini masih belum terjawab ya, tapi nanti kita akan coba ajak untuk mendapatkan sebuah pengkerucutan dari bahasan kita hari ini. Oke Mas, ini kita ke komentar dulu ya Mas ya. Sudah Wah ada ini berapa? gawat nih, dirajam nih gue nih. Enggak kok. Ada Mbak Ajeng Sulistyo. Kalau Mbak Ajeng bilang begini, aduh, jelang Hari Raya Idul Adha bahasannya bikin pusing, tapi penasaran gitu loh. Mas Ya, saya ya. untuk bisa mengetahui tentang detail hal ini, apakah investor juga perlu spesifik memahami? Alih-alih banyak juga kok orang yang easy going aja menyikapi sebuah pemberitaan dan beranggapan bahwa hal tersebut hanya sekedar lewatan informasi saja. Kalau menjadi seorang investor itu sebenarnya harus banyak baca dan banyak tahu ya. Jadi kalau Anda mikir bahwa dengan memiliki emas, Anda akan menjadi orang kaya dengan modal kecil. Misalnya Anda bermimpi untuk 10 kali lipat return dari emas dalam waktu 10 tahun. Ya, Saya rasa statistiknya nggak ada dari tahun 70-an. oke. Artinya menjadi suatu mission impossible-nya Tom Cruise kalau mau dijalankan dalam hidup kita 10 tahun ke depan, Hmm, modal kita 1 miliar jadi 10 miliar itu nggak bisa. oke. Kenapa? Karena zamannya sudah lewat. Mhm, Demam emas itu udah lewat gitu lah. mhm. Kalau kita kepingin dapat uang besar dari startup tech 20 kali lipat dalam 10 tahun ke depan, I don't think so juga kayaknya. Kalau Mhm. menurut saya. Karena masanya itu sudah mulai banyak yang harvesting di sini. Oke. Gitu. Jadi mungkin akan mendapatkan namanya normal return. Mhm. Artinya ya investasi yang sifatnya ya slowly but sure. Karena setelah ada badai, maka biasanya akan mulai ada peremajaan, perbaikan sistem dan akan membuat menjadi biasa-biasa saja tingkat returnnya. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu bukan multiple kali ya gitu ya, mungkin bisa jadi 10-20 kali lipat itu harus dekat-dekat dengan inovasi-inovasi baru yang memang masih sangat liar seperti ini. Itu banyak sekali loh orang yang tahun 2017, 2018 saya ingat banget ada salah satu murid saya itu yang datang ke saya gitu ya. Pak, terima kasih ya Pak waktu itu pernah ngobrol sharing mengenai kripto ya Pak. Saya dalam hidup saya nggak pernah punya kepikiran punya uang di atas 20 miliar. Oh, Saya rindu. manggilnya. Ya, gimana? Ya, dia bilang bahwa kok saya ternyata mimpi punya uang 1-2 miliar sulit ya. Pada sekarang saya punya uang di atas 20 miliar loh Pak. Gitu dia bilang. Oke. Jadi ini menjadi sesuatu ya kenapa pada hari itu dia early stage berani riset, berani belajar, that's investment. Invest your time before you invest your money kan, begitu. Betul, betul. Invest your time before you invest your money. Baik. Saya mau ke sebentar tadi ada Pak Abraham mana ya? Oh, ini Pak Abraham menanyakan gini. Jadi sebenarnya it's time to buy nggak Mas Ryan? Oke, kalau saya tuh tidak pernah mengambil konsep saya kan sharing di minggu lalu ya. Ada Eh, strategi, ada 5 strategi ya. oh ya, ya, ya. Saya pribadi suka dengan strategi kedua dan strategi kelima. Yang disebut sebagai dollar cost average, belilah ketika Anda punya uang. Jadikan yang namanya investasi adalah suatu kebiasaan. Oke. Investasilah pada semua hal. Mhm. Karena apa? Karena kita tidak begitu terlalu jago untuk bisa memilih mana yang duluan akan naik.
Dan kita juga tidak pernah tahu mana yang akan turun terlebih dahulu dalam dan tajam. Dan kalau turun dalam dan tajam, kombinasikan dengan strategi kelima, beli lagi ketika turun, tapi selective buy. Hmm. Saya percaya dari total kripto yang hari ini ada di sekitar kita, mungkin kurang lebih berapa saya nggak tahu ya. Mungkin hari ini ada terdaftar di Coin Market Cap mungkin almost berapa ya? Nggak tahu deh, mungkin hampir 10.000 kali gitu ya. Saya udah nggak lihat lagi. Saya yakin nggak semuanya menjanjikan Ya, betul. koin-koin itu. Tapi ada koin-koin yang memang memiliki development yang jelas, suatu road plan yang bagus, roadmap yang oke, utilisasi yang banyak digunakan banyak orang, ya itu adalah koin yang promising, yang oke, yaitu kita boleh ambil dan silakan beli secara berkala atau beli ketika turun. Seperti itu. Baik, baik. Ini yang terakhir dari Ibu Asih. Kalau Ya, Ibu Asih bilang begini katanya, oh, biasa saya cuma mau tanya, adakah buku yang mensupport tentang bahasan ini? oke. Em, saya punya satu buku yang membahas mengenai kripto, baru satu. Tadinya mau meluncur di tahun 2023, Hmm, tapi karena ada beberapa project yang saya akhirnya banyak tertunda, belum selesai bukunya. hmm, Em, itu bukunya adalah strategi strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency. Itu bisa cari bukunya warna hitam, hmm. ada di Gramedia terdekat. Oke, baik, baik. Oke, kita lanjut bahasan lagi. Kalau ini merupakan sebuah bentuk ketakutan juga, astaga ya. Kadang-kadang kan membuat kita berpikir gitu loh, jangan-jangan ini akan merambah masuk efeknya secara negatif ke Indonesia. Probabilitasnya mungkin besar ke arah sana nggak kira-kira Mas Ryan? Indonesia nggak bisa gini masalahnya ya. Kripto itu menjadi sesuatu yang borderless. Mm-mm. Kalau di Indonesia itu dilarang, orang akan pergi dengan gampang karena dunianya itu adalah dunia kripto di sana gitu. Beda dengan kita berbicara mengenai saham. Mhm, mhm, Kayak kita nih kalau susah untuk investasi saham di India, ya mhm. memang karena India gitu loh. Kita susah untuk investasi saham di Amerika, ya karena negaranya Amerika ada aturan yang jelas untuk namanya kalau orang luar negeri itu di Amerika di luar disebut alien residence. Hmm, mhm. Jadi nggak bisa investasi aturannya ya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu ya kita susah. Tapi kripto itu banyak yang tidak perlu menjustifikasi Anda siapa, Anda boleh punya dompetnya, Anda bisa beli kriptonya, Anda bisa minta teman Anda transfer kriptonya ke kantong Anda. Itu menjadi sesuatu yang begitu gampang. Jadi ya beda-beda kondisinya. Di sini tidak ada negara itu memang menjadi masalah bagaimana agar negara bisa mengatur ini itu formulasinya belum bisa kecuali sepakat sedunia. Tapi ya apa iya ada namanya kesepakatan sedunia juga belum nemu. Gitu. Oke, oke. Menarik ini. Mas, satu lagi nih Mas, nonem ya, dari 0812 1901 60 sekian-sekian. Mas Ryan, saya pernah mendengar beberapa negara itu berusaha untuk menolak ketergantungannya terhadap dolar. Nah, apakah ini sebagai sebuah upaya perlawanan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang sudah mulai menolak kekuatan dolar dan beralih ke mata uang China? Oh, perginya ke China ya. Ya. Kalau negara lawan negara repot, nanti akan jadi perang dagang. Makanya negara Amerika perang dagang lah dengan Cina. Karena memang itu sudah jadi head to head yang besarnya gitu. Mau siapa? Eropa nggak ada lawan yang cukup. Dan itu buat sekutu ya. Jadi memang Cina itu menjadi salah satu yang akan dijadikan perang dagang. Jangan lupa loh, bosnya Biden itu orang mana? Ya. Nah, ada hubungannya juga nih kalau mau dikonspirasikan bisa ke sana gitu. Tapi yang poin kedua kalau menurut saya kalau bicaranya Bitcoin gitu ya, ada negara-negara yang sudah mulai melegalize daripada Bitcoin itu boleh dan kripto boleh ada di negara tersebut. Coba perhatikan deh, sebelum terjadinya 2020-an itu banyak negara yang mau menerima Bitcoin. Sebenarnya mereka ingin ada devisa masuk ke negara mereka. Ya, karena apa? Karena pada saat itu terjadi slowdown economics ya. Kan ada banyak sekali pertumbuhan negatif, suku bunga nol minus kan gitu kan waktu itu kita dengar ya 2020-an Betul. sebelum Ya, ya. 2020 kan. Nah, itu kenapa mereka tiba-tiba terima Bitcoin? Itu mau menjadikan salah satu alternatif bahwa hey, kamu semua yang punya Bitcoin jangan khawatir, kamu boleh transaksi loh di sini. Kita terima loh, kamu mari datang ke sini loh, transaksi sama kita biar ada pertumbuhan ekonomi di sana. Ya kan kalau satu tempat menolak, tempat lain membuka, ya kan otomatis yang buka itu kan yang didatengin orang kan. Ya, Nah, itu kan berpindah. sebenarnya strategi dagang, strategi marketing juga. Hmm, hmm. Ya gitu. Oke, baik, baik, baik. Tinggal 2 menit terakhir, kita boleh ambil konklusinya. Tapi kita review dulu, Mas Ryan. Mungkin ada sebagian yang baru bergabung, tapi udah ketinggalan berbicara secara utuh. Bagaimana review yang mau disampaikan? Ya baik, ya pada hari ini saya mau coba memberikan statement astaga di depan gitu ya bahwa Bitcoin sekarang dilegalize lah diberikan suatu legal boleh ditransaksikan di Amerika karena bagian dari proof of work.
Jadi yang sedang di-ban oleh Amerika dilarang adalah kegiatan yang mirip seperti sekuritisasi yang dianggap bahwa proof of stake itu adalah koin-koin yang dengan metode proof of stake itu dilarang karena itu seperti melakukan tindakan sekuritisasi. Nah, ini jadi kebingungan bagi kita masyarakat awam nih sebenarnya mau kemana sih gitu loh. Dan semua yang kita perbincangkan pada hari ini mau menyatakan bahwa memang ini tidak bisa dibendung gitu. Yang saya lihat bahwa terjadi kebingungan terkait dengan Amerika ini sebenarnya mau apa. Makanya statementnya dari timnya lawyernya Binance mengatakan kita ini karena paling besar, kamu menarget kami karena kamu itu belum bisa bikin aturan yang benar. Wih keren banget berani ngomong gitu gitu. Tapi Ya. kan marah ya sisinya gitu. Karena itu dianggap tidak relevan. Jelas menurut saya agak relevan juga. Aku pengen bilang, aku manggut dong 5 kali gitu kan. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Please, kalau Anda mau menjadi seorang investor dan mendapatkan suatu ledakan dalam investasi Anda dalam 5 atau 10 tahun ke depan, mungkin bukan Bitcoin yang diinvestasikan, nggak salah juga. Tapi teknologi blockchain ini ada sesuatu yang menjanjikan di sana itu tidak bisa dipungkiri loh. Anggap seperti pertama kali kita menerima handphone Android. Jelek banget ya. Gila, touchscreen aja kalau pakai 2 jari nggak bisa nih. Itu jelek banget, bentar lagi hilang. Nggak loh sampai hari ini loh. Sama seperti pertama kali kita ngelihat iPhone. iPhone pertama itu digadang-gadang sebagai handphone terburuk di muka bumi. SMS aja nggak bisa. Tapi lihat saham Apple dalam beberapa tahun ke depan, even Apple sendiri kalau diadu secara market cap dengan saham Indonesia, seluruh saham Indonesia di total, Indonesia sampai separuhnya market cap-nya dibandingkan Apple sendiri. Investor harus melek mata di sini kalau Anda sudah terlanjur kaya ya ini nggak perlu dipikirkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan lonjakan lipat ganda kekayaan yang 5, 10, 15, 20, coba rekam dengan baik ini perbincangan ini. Nanti coba lihat benar nggak bahwa blockchain itu memberikan sesuatu yang lipat ganda secara investment dalam 5-10 tahun ke depan. Kalau saya bilang iya, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi astaganya ini sebenarnya hanya mengagetkan saja di awal, tapi ya ada edukasi dan juga literasinya juga gitu ya perlu dipertimbangkan. Terima kasih Mas Rian malam hari ini.